Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya semua. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran fikih untuk minggu ini. Ibu cek absen dulu ya. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nabila, kenapa? Sakit? Sejak kapan? Kemarin, nanti dijenguk ya kalau udah 3 hari. Siapa lagi? Udah? Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya bersama-sama. Kepada ketua kelasnya, silakan dipimpin berdoa. Ya. Duduknya untuk dirapikan terlebih dahulu ya, seperti biasa. Ya, yang sampai sini tolong untuk mejanya diluruskan. Ya, yang di belakang tolong jangan sampai senderan ke belakang ya. Yang samping kanan kasih jalan sekitar 1 pipa. Iya, oke. Sudah rapi ya bajunya? Sudah dimasukkan? Coba deh Ibu cek. Oke, semuanya sudah rapi, alhamdulillah. Artinya kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelum ke materi pelajaran, minggu kemarin kita telah membahas mengenai hudud, yaitu apa saja, dia masih ingat? Ya, betul sekali, zina, qadhaf, dan juga udah ya? Iya, minum keras. Apa itu zina? Bagaimana hukumnya? Iya, betul sekali. Apa itu qadhaf? Ya, menuduh orang berzina, dan itu termasuk salah satu dosa besar. Dan juga minuman keras ya. Oke, artinya kalian telah belajar di rumah. Selanjutnya kita melanjutkan materi kemarin mengenai hudud ini. Sekarang materinya tentang mencuri, merampok, menyamun, dan juga merompak. Kemudian Ibu akan terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu siswa mampu membedakan arti dari apa itu mencuri, merompak, merampok, dan juga menyamun. Kemudian siswa mampu menyebutkan ketentuan Islam tentang hukum hudud yang tadi, yang 4 itu, mencuri, menyamun, merompak, dan merampok. Selanjutnya setelah siswa mempelajari, mengetahui, memahami, alangkah baiknya siswa mampu mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kesehari-harian mengenai hikmah dari materi pelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya, setelah tujuan, kemudian ada manfaat. Apa saja manfaat yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi tentang hudud ini? Yang pertama, seseorang akan memahami betapa hukum Islam itu benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karena karunia Allah terkait harta bukan hanya dari sisi jumlahnya, melainkan lebih dari itu. Saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan atas hartanya tersebut. Kemudian menghindarkan kita dari sifat malas, dan juga membuat jera seorang pencuri itu hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang lebih halal, untuk lebih berusaha lagi menjauhi hal-hal yang tidak baik tersebut seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Itu berbagai manfaat mempelajari hudud atau materi pada kali ini. Cakupan materi pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu melanjutkan materi kemarin mengenai hudud. Ada mencuri, menggabah yaitu merampok, menyamun, dan merompak. Nah, mencuri pengertiannya apa? Kemudian hukumnya, kadarnya, hadnya seperti apa, terus
pembuktiannya seperti apa, dan juga hikmahnya seperti apa. Begitu juga merampok, menyamun, merompak, pengertiannya apa, hukumnya apa, kadarnya berapa, hadnya seperti apa, pembuktian praktiknya seperti apa, dan hikmahnya. Nah, itu beberapa cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan untuk teknis pembelajarannya, kita seperti minggu kemarin, kita akan bagi kalian beberapa kelompok diskusi. Kalian akan berdiskusi dari gambar-gambar yang telah Ibu sediakan. Satu kelompok untuk satu gambar, silakan kalian diskusikan, mencari pengertiannya, pembuktian praktiknya, hukumnya, hadnya, serta hikmahnya seperti apa. Setiap kelompok mendapatkan satu gambar, silakan kalian diskusi. Setelah selesai berdiskusi, silakan kalian mempresentasikan hasilnya, dan jangan lupa hasilnya itu, hasil diskusi kalian tulis di dalam kertas untuk dikumpulkan. Untuk presentasi cukup perwakilan, boleh 1 atau 2 orang seperti biasa untuk maju, dan teman-teman lainnya untuk mendengarkan dan juga bisa memberi tanggapan terhadap temannya yang sudah presentasi. Mohon disimak ya. Oke, itu teknis pembelajaran. Bisa kalian mengerti? Ya, bisa dimengerti ya. Ya. Kalian sudah siap? Oke, kita tepuk semangat dulu. Ya, mana semangatnya? Oke, terima kasih. Siap ya semuanya untuk belajar hari ini? Oke. Ibu yakin kalian sudah mempersiapkannya sebisa mungkin. Nah, pada kali ini seperti biasa kita ada kegiatan literasi terlebih dahulu. Silakan kalian membuka buku pelajarannya atau buku paketnya di halaman 34 ya, mengenai wujud, subbab, mencuri, hiraba atau menyamun, merampok, dan merompak. Silakan kalian baca terlebih dahulu, diamati. Di situ ada berbagai ketentuan dan juga ciri-ciri, pengertian, had, dan lain sebagainya mengenai materi kali ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah bacanya? Di sini Ibu telah mempersiapkan gambar-gambar, menyediakan ada 7 gambar, contoh-contoh yang tentunya berkaitan dengan materi kali ini. Bisa kalian lihat. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan dan analisa gambar ini secara baik-baik. Oke, itu dia. Ada 7 gambar. Di sini ada orang yang apa ini? Bawa pisau, ada lambang, terus ada seperti menjamret dan lain sebagainya. Bisa kalian amati dan lihat. Kira-kira kalian bayangkan ini kejadian apa? Oke, sudah lihat semuanya? Sekarang, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin mengenai materi yang telah kalian baca atau dari gambar-gambar yang telah kalian lihat? Ya, dipersilahkan. Ya, jadi had dan kisos itu berupa hukuman bagi balasan pada setiap tindak kejahatan. Nah, perbedaannya antara had dan kisos itu, had itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kisos adalah hak manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian had juga dapat gugur karena apabila si korban memaafkan atau si pelaku ini dimaafkan oleh pihak korban atau pihak yang dirugikan. Sedangkan kisos berbeda. Kisos dapat gugur jika pihak yang dirugikan ini memaafkannya. Sedangkan had tidak dapat gugur. Sedangkan kisos dapat gugur apabila si korban memaafkan. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Selanjutnya, setelah kalian pahami, kalian baca materi, kita akan
Seperti minggu-minggu yang kemarin, dibagi atas beberapa kelompok. Ya, Ibu membutuhkan 7 kelompok. Di sini ada siswa berapa? 35 ya? Iya, pas sekali, berarti 35 dibagi 7, 5 orang ya, satu kelompok 5 orang. Silakan, boleh berhitung atau menghitung bangku dari depan ke belakang. Sudah dibentuk? Ya, sudah. Kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, tugas kalian adalah saling mendiskusikan, mengumpulkan informasi mengenai gambar-gambar ini. Nah, jadi gambar ini, di sini ada 7 gambar. Setiap gambar ini, gambar 1 untuk kelompok 1, gambar 2 untuk kelompok 2, gambar 3 untuk kelompok 3, dan seterusnya. Ini ya. Silakan kalian lihat. Ini gambar 1 untuk kelompok 1, gambar 2 untuk kelompok 2, gambar 3 untuk kelompok 3, gambar 4. Nih, gambar 4 untuk kelompok 4, gambar 5 untuk kelompok 5, dan gambar 6 kelompok 6, gambar 7 untuk kelompok 7. Kelihatan ya? Iya. Nah, di sini tugas kalian yang harus kalian cari adalah identifikasikan mengenai pengertiannya. Jadi gambar-gambar ini termasuk ke dalam tindak kejahatannya apa? Apakah dia mencuri, merompak, merampok, atau menyamun? Nah, yang kalian cari adalah deskripsikan pengertiannya, kemudian pembuktian prakteknya seperti apa, had atau dendanya bagaimana, kadarnya berapa, dan juga hikmahnya seperti apa. Begitu seterusnya. Bisa kalian pahami mengenai tugasnya? Alhamdulillah bisa ya. Silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Kira-kira ini termasuk gambar apa, hadnya berapa, dan semuanya itu telah ada di dalam buku paket, atau mungkin kalian telah mengetahui dari mengulang materi waktu kalian di madrasah sanawiyah karena sudah dipelajari. Silakan berdiskusi. Oh iya, satu lagi. Nah, hasil analisa kalian silakan ditulis di kertas untuk kemudian dikumpulkan. Ya, boleh 1 lembar, boleh 2 lembar. Bagaimana jawaban kalian saja, ya, dikondisikan. Bagaimana pertanyaan dari kelompok 1? Oh, tidak ya? Mengerti ya semuanya? Oke, Ibu yakin kalian bisa, kalian mengerti. Silakan saling didiskusikan secara bersama. Oke, waktunya telah selesai untuk berdiskusi. Semua sudah selesai? Alhamdulillah selesai ya. Dipersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh dari kelompok manapun. Dari kelompok 1 boleh dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh perwakilan 1 atau 2 orang ya. Ya, dipersilakan. Ya, berdiri. Untuk teman-teman yang lainnya, untuk memperhatikan dan juga boleh memberikan argumennya apabila ada mungkin kekeliruan atau mungkin menurut kalian ini gitu, atau untuk penambahan tanggapan kalian terserah bagaimana. Ya, dipersilakan. Oke. Terima kasih. Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada tanggapan? Oh, tidak ada ya. Kalian semua setuju ya? Oke, kita kasih plus dulu untuk kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok lainnya. Boleh kelompok 3 dulu. Ya, dipersilakan. Ya, bagus sekali. Gimana, ada tanggapan dari teman-teman? Tidak ada? Cukup? Mengerti? Ya, kita kasih A+ dulu. Ya, alhamdulillah semuanya
telah mempresentasikan hasil kalian, hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi pada hari ini, mulai dari gambar-gambar ini, atau boleh dari teman-teman semuanya yang ingin bertanya dipersilahkan. Jadi gambar-gambar ini seperti yang kalian telah pahami, yang telah teman-teman semua presentasikan. Di sini ada gambar 1, itu contoh mengenai simulasi atau bentuk kegiatan tindak kejahatan mencuri. Nah, pengertiannya mencuri itu benar apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pembuktian prakteknya yaitu apabila telah diketahui oleh si pemilik harta sudah pencuri ini telah mukalaf dan juga harta dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hartanya bukan miliknya dan sebagainya, dan juga telah mencapai 1 nisab ya hartanya itu. Gambar kedua ini mengenai bisa merampok, menyamun. Nah, jadi menyamun itu merampok, dan juga perampok itu artinya mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Dan juga perbedaannya, kalau menyamun, merampok itu terjadi di daratan seperti begal, jambret, perampokan itu termasuk ke dalam menyamun dan merampok. Sedangkan merompak ini berbeda. Dia kegiatan tindak kejahatannya terjadi di lautan, yang biasa kita sebut bajak laut. Itu kan kegiatan merompak oleh sekelompok penjahat. Nah, seperti itu perbedaan antara penyamun, perampok, dan perompak. Kemudian gambar ketiga mengenai ya penyembretan seperti yang tadi disebutkan. Jadi apabila si penyamun, perampok, dan perompak ini mendapatkan hukuman ganda, apa saja? Yang pertama H, dan juga diancam hukuman akhirat seperti terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Dan juga had perampok, penyamun, dan perompak itu ada dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, ada disalib, dibunuh, dan bahkan diasingkan dari tempat tinggalnya. Kemudian ada berbagai aturannya. Jika seseorang itu merampas harta bendanya, dia merampas, dia juga membunuh, maka dia pelakunya ini dihukum mati, kemudian disalib. Nah, apabila seseorang ini tidak sempat merampas harta, namun membunuh korban, maka hadnya adalah dihukum mati. Apabila seseorang itu merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka dihukum potong tangan dan kakinya secara menghilang. Apabila jika seseorang itu tidak merampas harta, tidak juga membunuhnya, jadi sudah ketahuan dulu sebelum dia melakukan aksinya, jadi dia tetap dikenai had, yaitu dipenjarakan atau diasingkan dari tempat tinggalnya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman mengenai materi kali ini? Oke, baik. Jadi nisab itu atau kadar barang yang dicuri itu menurut mazhab Hanafi, jadi nisab barang curian itu senilai 10 dirham. Ya, kalau sedangkan menurut jumhur ulama itu sebanyak 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Nah, 1 dinar emas itu berapa? Ya, jadi 1 dinar emas itu setara dengan 10 sampai 12 dirham. Nah, 1 dinar ini jika kita setarakan dengan emas yaitu 13,36 gram emas. Jadi nisab barang curian ini bahwa nisab barang curian ini senilai 3,34 gram emas atau 1/4 dirham. Jadi 1/4 dirham itu jika kita setarakan dengan emas itu nilainya 3,34
gram emas. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, dicukupkan? Ya, sudah mengerti ya kalian semua? Oke, kita simpulkan. Mari kita simpulkan bersama-sama materi mengenai hudud pada kesempatan kali ini. Jadi hudud adalah berupa hukuman atau pembatasan suatu yang membatasi dua hal, atau hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian ada berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had ini yang biasa kita sebut, yang bisa disebut dengan jaraimul hudud. Nah, macam-macamnya sebenarnya banyak, namun yang kita bahas dalam pertemuan kali ini itu ada 5 mengenai hudud ini. Jaraimul hududnya yaitu ada zina, qadzaf, mencuri, minuman khamr, dan yang tadi merampok, menyamun, dan juga merompak. Kemudian zina itu memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat yang disenangi menurut tabiatnya. Kemudian termasuk zina ini termasuk ke dalam hukumnya haram dan termasuk dosa besar, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya mengenai kazaf, menurut bahasa yaitu kazaf ini melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya. Secara syara, kazaf ini penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Jadi lebih singkatnya kazaf ini adalah menuduh seseorang berzina. Ya, kazaf juga termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam, terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 23. Kemudian mencuri secara bahasa itu mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian orang, jadi pembuktian praktik pencuriannya yaitu kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri, dan adanya sumpah dari penuduh. Had mencuri yaitu dengan potong tangan dan kaki secara menyilang, nisabnya yang tadi 1/4 dinar atau 3,34 gram emas. Kemudian penyamun, perampok, dan perompak, artinya mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, atau terkadang ada disertai dengan pembunuhan. Nah, perbedaannya ya, kalau menyamun dan merampok itu di darat, sedangkan merokok itu terjadi tindak kejahatan di lautan. Ya, mungkin itu saja. Untuk selebihnya kalian bisa baca kembali dan mencari referensi dari buku-buku bacaan lainnya. Oke, tugas yang tadi yang hasil diskusi itu silakan dikumpulkan ke depan. Ya, mari kumpulkan. Oke, semuanya telah terkumpul ya. Silakan kalian bereskan tempat duduknya dan rapikan seperti semula ya. Oke, dipersilahkan. Ya, sudah rapi semuanya duduknya? Ya, sudah ya. Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Kalian bisa dimengerti materi pelajarannya? Bisa, alhamdulillah bisa ya, kalian bisa mengerti. Dan apabila sewaktu-waktu ibu tanya, kalian bisa menjawabnya, insya Allah. Terusnya melakukan evaluasi secara lisan, karena kita materi hudud ini sudah 2 pertemuan dan ini pertemuan kedua dari materi hudud, maka ibu akan memberikan evaluasi kepada teman-teman semuanya ya, secara persatu. Ibu tanya untuk Anissa terlebih dahulu, apa itu pengertian hudud? Ya, betul sekali, hudud adalah secara bahasa sesuatu yang membatasi 2 hal,
resep untuk pencegahan tertentu. Ya, betul. Kemudian apa yang disebut dengan jarum memudut, Amel? Ya, betul sekali. Kepada ya, Alfi, silakan. Alfi, tolong sebutkan yang termasuk jarum wudud dalam pembahasan atau pertemuan kali ini. Ya, bagus sekali. Oke, semuanya sudah ya semuanya. Oke, setelah itu Ibu akan menyampaikan tugas. Ya, di situ di buku panduan kalian masing-masing ada uji kompetensi, tolong kalian isi dan minggu depan untuk dikumpulkan di halaman 49. Sudah kalian lihat semuanya ya, di situ ada uji kompetensi. Ada 5 soal. Semua bisa kalian mengerti dan boleh saling bekerja sama. Yang penting tidak bertukar jawaban ya. Ya. Oke, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh kalian rapikan kembali buku-bukunya, tempat duduknya. Sudah rapi semuanya, sudah siap? Oke, pada dipersilakan pada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Ibu secara pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dimengerti, juga yang tidak enak di hati. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman semua dibaca-baca materinya, jangan lupa soal tugas-tugasnya diisi, dikerjakan. Jangan banyak bermain, dan lebih baik memanfaatkan waktu senggang kita untuk belajar. Oke, segitu saja dari Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.